Ya, itu tadi pemirsa bagaimana kemudian usai banjir nampaknya kini tata kelola ruang di sejumlah wilayah terdampak banjir menjadi sorotan. Pertanyaannya, harusnya bisa atau tidak? Kemudian investasi dan juga kemaslahatan umat ini berjalan secara beriringan karena kemudian kita tahu betul ada beberapa lokasi wisata yang sempat didemo oleh warga yang kemudian diduga sebagai pemicu terjadinya banjir dan juga bagaimana tata kelola ruang tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Kita ingin dengar nanti bagaimana pernyataan dari sejumlah kepala daerah. Kita nanti akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bupati Bogor dan juga Wali Kota Bekasi untuk melihat apa kemudian langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mengatasi hal ini. Tapi sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami di studio. Apa kabar Indonesia Bala? Ada Pak Trubus Rahardiansah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Saya selalu ya. Terima kasih sudah hadir Pak Trubus. Kita ingin dengar nanti bagaimana pendapatnya. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada pengamat tata kota Bang Hendrikus Andri. Selamat malam Bang Andi. Malam Maria, kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Kita coba ingin dengar dulu Bang Andi, betul tidak kemudian kalau banyak pihak yang menyoroti banjir ini bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi karena tata kelola ruang yang salah. Ya, saya pikir memang sudah dari beberapa hari ini kita melihat bahwa curah hujannya memang ekstrim, tapi tidak seperti 2020. Dan memang ini mungkin akumulasi dari deviasi tata ruang yang terjadi. Nah, kalau kita memang mengevaluasi tata ruang, menurut saya ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Apakah memang rencananya yang salah, ataukah pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan rencananya, ataukah memang kita tidak penegakan hukumnya tidak kuat gitu ya, atau tidak tegas. Nah, yang pertama rencananya. Kalau kita lihat dalam penataan ruang, rencana tata ruang itu selalu berjenjang. Nah, dasar perizinan itu kan tata ruang. Jadi kalau rencana yang di level detail tidak ada, dia akan merefer ke rencana yang di atasnya. Nah, disinilah yang kemudian terjadi interpretasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, dalam konteks misalnya kawasan Puncak, apakah memang kawasan Puncak itu semuanya untuk kehutanan, ataukah di dalam kawasan hutan itu boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Di kawasan perkebunan, apakah memang di dalam kawasan perkebunan boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Nah, tentu yang paling penting fungsi utamanya tidak boleh berubah. Yang lain adalah hanya fungsi pendukung. Jadi kalau ada kantor, ya kantor yang mendukung usaha perkebunan. Kalau ada rekreasi, rekreasi yang mendukung wisata perkebunan. Semestinya kan seperti itu. Tapi kalau Anda lihat bagaimana faktanya saat ini di lapangan, di kawasan Puncak Bogor begitu, apakah sudah sesuai dengan semestinya itu tadi? Nah, kalau kita lihat dalam rencana, maka kita gampang aja, ada lindung, ada budidaya. Nah, yang dibudidayakan ini, berapa yang diizinkan dan berapa yang direalisasikan, itu yang harus kita lihat faktanya. Misalnya, kamu boleh bangun hanya 10% dari kawasan HGU-mu. Katakanlah 1000 hektar HGU-nya, dia boleh 10%, berarti hanya 100. Nah, 100 itu ditaruh di mana? Nah, kalau ternyata dia lebih dari situ, nah itu menyalahi. Jadi kalau menurut saya, audit yang dilakukan akan sangat simple. Karena kita sudah punya digital device untuk itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkannya. Karena kalau menurut saya, aturan yang sekarang ini sangat mudah untuk tanda kutip ada celah-celah untuk kemudian multi interpretasi. Misalnya kalau 10% itu tadi bolehkah dia dalam satu hamparan ataukah dia harus dalam sebaran gitu ya. Nah, itu namanya ketentuan zoning atau ketentuan zonasi. Ada juga di dalam peraturan daerah. Nah, jadi seharusnya kepala daerah yang terpilih yang 5 tahun nanti ke depan tolong bisa memahami dulu apa rencana tata ruangnya, pola ruangnya seperti apa, dan apa ketentuan zonasi di dalam masing-masing pola ruang tersebut. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke pemanfaatan. Kalau menurut saya, kalau tidak ada rencana detail tata ruang, maka akan sulit kita untuk memastikan di mana peletakan-peletakan itu. Tapi selama ini, apakah itu tidak kemudian dimiliki oleh sejumlah daerah terdampak banjir saat ini? Kalau kita lihat di Bogor, kemudian di Bekasi. Kalau Kabupaten Bogor, setahu saya hanya beberapa saja yang sudah ada RDTR-nya. Nah, kalau kawasan Puncak, memang kita punya berjenjang. Ada namanya Perpres 60 2020 tentang rencana tata ruang KSN Jabodetabek Puncur. Jadi itu yang mengatur secara makro dari hulu ke hilir. Perpres 60 ini kemudian diterjemahkan oleh RT RW Provinsi Jabar
dan kemudian oleh RT RW Kabupaten Bogor dan harusnya oleh RDTR di mana kawasan puncak itu berada, apakah Cisarua namanya atau yang lain. Nah, di dalam berjenjang ini tentu ada multi interpretasi yang harusnya kalau menurut saya dalam konteks ini kok bisa dibangun banyak, tinggal dicek saja di dalam dokumen itu apakah memang ini sesuai atau tidak sesuai. Mengeceknya dari perizinan. Nah, perizinan itu nanti, kamu dikasih 10 hektar, tapi yang kamu bangun 20 hektar. Banyak tuh ya nakal-nakal kayak gitu, Bang Andi? Nah, itulah yang kita lihat sekarang. Makanya ada upaya untuk pembongkaran, ada upaya untuk peneguran melalui pemasangan papan. Tapi maksud saya, tata ruang itu baru pintu masuk, ya, yang harusnya sebagai navigasi. Setelah itu ada namanya persetujuan lingkungan. Nah, ini yang kemudian harus ditegakkan. Kalau sudah dibolehkan di situ, apa syarat lingkungan yang harus dipenuhi? Keterbatasannya seperti apa? Apa infrastruktur yang harus ditambah? Nah, baru kita masuk ke persetujuan bangunan gedung. Nah, disitulah kemudian apakah gedung itu harus dirobohkan atau enggak. Jadi nggak bisa hanya melihat tata ruang saja. Harus lihat dulu kelengkapan dokumen lingkungannya dan kelengkapan dokumen perizinan bangunannya. Nah, itu kalau menurut saya rentetan ini terlalu panjang mungkin dan itu yang harus disederhanakan. Karena OSS itu kan intinya menyederhanakan birokrasi dan mencegah ada politisasi. Nah, itu dia. Apakah kemudian bisa diartikan begini Pak Trubus? Panjangnya birokrasi ini untuk kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tersebut untuk mencari celah-celah politisasi di sana? Iya, ada potensi di situ sangat besar saya lihat. Artinya bahwa Perpres 60 itu ketika kemudian diturunkan oleh Pemprov, kemudian oleh kabupaten kota sampai ke tingkat bawah, itu ternyata memang dibikin sedemikian rupa klausul-klausul atau pasal-pasalnya itu pasal karet yang mudah ditafsirkan secara berbeda-beda. Ini kenapa? Karena memang selama ini di Indonesia itu yang namanya aturan itu selalu inkonsisten antara atas bawah, itu sering nggak sinkron gitu, dan itu menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu, entah itu kasarnya free rider lah, penumpang bus yang cari untung di situ, dia memanfaatkan itu semua. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya saya lihat lebih kepada inkonsistensi kebijakan yang kemudian dalam implementasinya sekarang ini kemudian ditafsirkan oleh penguasa berikutnya yang secara berbeda. Padahal ini kan sebuah secara berbeda ini dalam narasi positif atau negatif? Secara negatif jadinya karena kemudian seolah ini dipolitisasi untuk menyerang yang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, oleh elit sebelumnya. Nah, elit yang belakang ini seolah menyalahkan dari apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, padahal belum dibuka dulu. Artinya kalau menyambung ini berarti ada dokumen-dokumen dulu, apakah perizinannya sudah sesuai belum, ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi belum di situ. Nah, itu yang harusnya dikaji dulu, tidak ujuk-ujuk langsung ini nggak sesuai landscape-nya, nggak sesuai RT RW, bongkar aja makin hajar. Nah, itu yang menarik menjadi juga nanti untuk kita bahas. Semoga nanti sejumlah kepala daerah sudah kami sampaikan, baik itu Bupati Bogor maupun Wali Kota Bekasi bisa bergabung bersama kami untuk kemudian menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bang Andi maupun Pak Trubus. Tapi sebelumnya pemirsa, kami ingin hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di mana banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sebagian memang saat ini sudah mulai surut. Namun dampak banjir ternyata juga mengakibatkan salah satu rumah milik warga ambruk, pemirsa. Selain mengakibatkan peralatan rumah tangga hancur, kemudian banjir ini juga mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Seperti Anda saksikan, kerusakannya pun juga tidak sedikit ya, cukup parah dialami oleh sejumlah rumah di daerah Karawang. Tapi kita ingin lihat saat ini kondisinya seperti apa. Sudah ada rekan kami Leo Chandra langsung dari Karawang, Jawa Barat. Leo, bagaimana kondisi saat ini di sana? Selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya berada di Desa Karanglingga, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Di mana tempat kami melaporkan ini merupakan tadi siang ini cuacanya memang cukup panas seperti itu, namun malam hari ini Maria Segaf ini terjadi hujan juga yang ini juga menjadi khawatir bagi masyarakat akibat adanya nantinya banjir susulan. Dan saya juga berkesempatan untuk juga melihat kondisi terkini dari rumah salah satu warga yang juga ini sambil melakukan ataupun berbuka puasa bersama. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Izin sebelumnya. Ya, ini dengan Mas siapa, Mas? Syarifuddin. Oke, Mas, kita berbincang sedikit. Ini kan menjalankan ibadah puasa di tengah juga bencana banjir. Nah, bagaimana Mas Syarifuddin dan juga keluarga ini memaknai bulan puasa Ramadan di tengah bencana yang juga melanda keluarga, Mas? Ya, kalau dibilang sedih mah sedih banget ya. Soalnya
baru tahun ini kita berpuasa gitu di bulan Ramadan dalam kondisi di pengungsian gitu ya karena musibah. Ini kita kebanjiran dari tanggal 1 Ramadan ya, dari 1 Ramadan. Pas hari pertama puasa kita udah kebanjiran. Cuman udah surut terus naik lagi, ini yang kedua yang lebih parah, yang paling parah. Nah, itu ketinggian banjir yang kemudian lokasi rumah Mas Syarifuddin itu di mana, Mas? Saya itu di RT 04. Nah, ketinggiannya itu yang paling tinggi itu kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 5 itu sekitar 3 meter. Di depan rumah itu sekitar 3 meter. Iya. Dan kemudian Mas, ini kan juga bersama keluarga. Ada berapa jumlah keluarga yang juga hari ini ikut mengungsi, Mas? Saya itu ada 5 kakak yang mengungsi sekitar 20 orang. Iya. Nah, kemudian Mas, apa yang dirasakan Mas akibat dari banjir yang terjadi di kampung Mas sendiri? Udah nggak bisa dibilang lagi lah gitulah. Kita akibat dari banjir ini kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, susah gitu, segalanya repot. Apalagi kalau misalkan kerugian dari rumah mah itu udah banyak materi gitu. Apalagi kita di sini di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar itu kan mayoritas petani ya. Itu sekarang itu udah hampir mau panen gitu. Pesawahan itu udah kebanjiran, udah nggak bisa ke ini. Dari modal berapa itu udah rugi gitu. Iya. Mas Syarifuddin, saya turut sedih juga Mas atas bencana yang kemudian dirasakan oleh keluarga di tengah menjalankan bulan puasa Ramadan ini. Dan Mas, boleh apa yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah mengingat bahwasannya kejadian banjir ini bukan baru pertama kali ya di desa Mas ya? Ya, banjir ini setahun itu bisa hampir bisa nyampe 20 kali. Setahun itu bisa 20 kali. Terutama yang RT 03 02 itu sering banget. Kalau RT 04 itu emang kalau banjirnya gede baru nyampe ke kita. Nah, untuk pemerintah mungkin kita pengen ada tindakan konkret lah gitu ya. Ada perhatian dari pemerintah gitu supaya ada kita bencana banjir ini nggak ditanggulangin, nggak berlanjut terus tiap tahun gitu. Siap. Terima kasih Mas Syarifuddin dan semoga juga pemerintah bisa mendengar keluh kesah dari warga yang ada di desa, tepatnya di Karawang, Jawa Barat ini. Kembali ke studio Maria Segaf. Iya, terima kasih Leo Chandra laporan Anda. Bahkan kita menemukan fakta di lapangan banjir ini bisa puluhan kali terjadi. Sekalinya banjir kemarin terjadi terakhir bisa mencapai 3 meter. Bagaimana kemudian ini bisa cukup mengkhawatirkan kita semua, termasuk juga di awal Ramadan ini. Nanti Bang Andi Pak Trubus juga harus menjawab hal ini. Sembari kami juga terus menghubungi Wali Kota Bekasi dan juga Bupati Bogor untuk dapat bergabung bersama dengan diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar Pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Kalau sudah yang terlanjur gimana kan? Dievaluasi. Cabut izinnya atau dievaluasi. Kalau nyabut kan harus ada dasar hukumnya. Ya, itu tadi pernyataan tegas dari Gubernur Jawa Barat dan sudah bergabung pula bersama kami pemirsa malam hari ini melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Bupati Bogor, Pak Rudi Susmanto. Selamat malam Pak Rudi, Pak Bupati. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kita sudah sempat lihat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur begitu. Tadi sampaikan bahwa ini harus kemudian dibenahi dari mulai perizinan hingga kemudian regulasinya. Respon Anda Pak Bupati? Ya, jadi terima kasih terkait PT Jaswita yang kemarin Pak Gubernur dengan Menteri dan kita juga melakukan kunjungan dan memasang pelang pengawasan. Dan dari kemarin juga mulai dilakukan pembongkaran. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan perizinan bangunan gedung kepada PT Jaswita, yaitu BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Izin tersebut hanya dikeluarkan kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Akan tetapi PT Jaswita sendiri menggunakan lahan kurang lebih seluas 21.000 meter persegi. Maka ada kelebihan kurang lebih 16.000 meter persegi. Di bulan Juli 2024, pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan surat teguran
sudah memberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga tidak diindahkan. Nah, di tahun 2025 pada saat Jawa Barat sudah memiliki pemimpin baru, ada gubernur baru Kang Deddy Mulyadi, maka kemarin pada saat beliau berkunjung, beliau langsung mengambil langkah, mengambil sikap bahwa itu adalah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dilakukan pembongkaran. Bukan berarti PT Jaswita ditutup, tidak. Tetap diizinkan untuk tetap beroperasi secara izin, tetapi tidak boleh melebihi 4.000 sekian meter persegi. Oke, baik. Dan ini juga sudah diketahui juga oleh Pak Gubernur ya, Pak Bupati? Sudah, mulai Pak Gubernur komunikasi cukup aktif, dan Pak Gubernur mungkin beberapa hari terakhir nggak pulang-pulang ke rumah. Kita juga ini baru selesai rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tadi kita dikumpulkan Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Bogor untuk penanganan banjir yaitu Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang berdampak terhadap banjir di Kota Bogor. Nah, kita punya semangat yang sama untuk menanggulangi bencana banjir ini, bukan hanya berpikir hari ini banjir harus selesai, tapi kita berpikir jangka panjang penanganan banjir harus tuntas. Penanganan banjir tidak selesai hanya dengan memberikan sembako kepada para pengungsi. Sepakat. Tapi kita harus berpikir jangka panjang. Iya, kita sama-sama kemudian sepakat Pak dengan semangat yang sama menanggulangi banjir tersebut. Tapi kemudian banyak yang bertanya, Anda kan juga merupakan petahana begitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi begitu cukup lama kalau kemudian tadi sudah ada surat teguran, namun banyak pertanyaan, mengapa tidak ditindak secara tegas Pak Bupati? Nah, betul, maka berikanlah kami kesempatan. Saya kebetulan baru diberikan amanah berkantor sebagai Bupati Kabupaten Bogor baru hari kelima. Tapi di hari kelima ini, sejak kemarin kita melakukan kunjungan ke lokasi, kita pemerintah Kabupaten Bogor langsung menggelar beberapa rapat-rapat dan menetapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah 2 hari yang lalu kita mengeluarkan peraturan Bupati terkait pencabutan pendelegasian kewenangan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah untuk mengeluarkan izin-izin hari ini ditarik kembali menjadi kewenangan kepala daerah. Tadinya masing-masing SKPD diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin. Nah, hari ini kita putuskan untuk izin-izin yang keluar harus selektif. Yang kedua, kami dengan beberapa organisasi perangkat daerah langsung menggelar beberapa rapat-rapat terkait beberapa izin-izin yang sudah keluar. Kita evaluasi bersama-sama karena tentunya kita selaras dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada kami bahwa izin-izin khususnya PBG, perizinan bangunan gedung yang sudah keluar untuk tidak dibongkar tapi dilakukan pengawasan. Maka kami melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah keluar, dan hasil evaluasi tersebut kita akan sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kita ambil kebijakan bersama-sama. Karena bicara permasalahan puncak bukan hanya kita punya potensi pariwisata yang luar biasa, tapi tentunya puncak merupakan salah satu daerah resapan air yang harus kita jaga bersama-sama. Yang menjaga bukan hanya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi tentunya yang menjaga semua pihak, khususnya bicara daerah aliran sungai dari Puncak, Bekasi, ada Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan terakhir adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu kita harus berkolaborasi bersama-sama bahwa permasalahan banjir tidak bisa saling menyalahkan, tapi kita harus saling bahu-membahu, bekerja sama. Semua punya sejarah, tapi tentu kita punya hak untuk memperoleh masa depan yang baik. Maka kita tata bersama-sama, kita membangun bersama-sama bahwa banjir hari ini bukan yang pertama, tapi ke depan dan hari ini harus ada solusi yang terbaik. Itu dia Pak Bupati. Ini bukan banjir yang pertama kali ya Pak Bupati ya. Tadi juga kami sempat mewawancarai ada warga di wilayah Karawang, bahkan dalam 1 tahun bisa ada 30 kali banjir, bahkan banjir kemarin hingga tingginya 3 meter. Mumpung ada Pak Bupati di sini, Bang Andi, ada yang ditanyakan, monggo silakan. Malam Pak Bupati, saya pikir kami Bang. Ya mengapresiasi terobosan peraturan Bupati tersebut. Tapi memang Pak, selain di hulu kan juga ada masalah di hilir dan di sepanjang aliran sungainya.
kadang masyarakat juga secara swadaya inisiatif membangun di sekitar sungai atau di meander sungai seperti yang ada tertampang di gambar ini, sehingga kemudian yang tadinya tempat air kemudian ada rumah dan seterusnya, dan itu kebanjiran. Jadi memang harus holistik ya Pak, dan tadi Bapak sudah menyampaikannya. Nah mungkin kedua Pak yang penting untuk message ke ini kan Pak, dunia usaha, bahwa jangan sampai gara-gara kejadian pembongkaran itu kemudian menyurutkan investasi ke daerah Bapak. Nah, mungkin yang saya ingin perdalam dari Bapak, tadi sudah ada peraturan itu, apa hubungan antara KKPR kan Pak, atau PKKPR dengan persetujuan lingkungan, dengan persetujuan bangunan gedung, kalau bisa, tadi Bapak udah cabut ke dinas-dinas kan Pak, itu kalau bisa di bawah Bapak bisa dalam satu sistem informasi, sehingga kemudian tidak ada delay, tidak ada celah-celah, dan apakah itu juga bisa merupakan juga terobosan Bapak nantinya? Memangkas birokrasi, itu intinya. Pak Bupati harus menjawab hal ini, Pak Bupati, tapi izin sesaat lagi ya Pak ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Langsung saja kami ingin ke Pak Bupati Bogor, ada Pak Rudi Susmanto. Pak Rudi menjawab tadi pertanyaan dari Bang Andi, bagaimana kemudian birokrasi ini bisa disederhanakan, bisa dipangkas, agar kemudian bisa diambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, tepat guna, Pak Bupati. Jadi kita juga ingin mempermudah birokrasi yang ada, tapi tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pesan yang terpenting adalah pada saat kita bicara puncak hari ini, banyak dunia usaha di puncak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai gara-gara satu atau dua, akhirnya secara umum dibayangkan, dipikirkan bahwa ini pengusaha-pengusaha puncak banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak. Banyak yang tertib, banyak yang sama-sama menjaga kelestarian alamnya, dan tentunya banyak masyarakat kami yang hidup dari dunia usaha di wilayah puncak. Jadi kita berharap kedua belah pihak antara dunia investasi dan kepentingan masyarakat dapat sama-sama bahu-membahu menjadi satu, dan yang terpenting kita melihat Bogor ke depan adalah kita pembangunan apapun tetap memperhatikan kelestarian alam kita. Oke, baik. Kalau kemudian tadi sudah disampaikan, tetap peruntukan pertamanya adalah kelestarian alam di kawasan puncak, begitu Pak Trubus. Namun kalau kita lihat banjir, nampaknya setiap tahun kita panggil Pak Trubus untuk membahas hal ini, nggak ada selesainya. Apa yang salah Pak Trubus? Sebenarnya persoalannya ada di political will ya. Jadi karena selama ini kajian-kajian terhadap penanganan banjir itu sudah banyak, hanya beberapa memang perlu dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi yang penting adalah bahwa ada satu persoalan di soal investasi, karena investasi ini harus tetap dalam konteks perlindungan, ada perlindungan tersendiri. Karena apa? Karena ini menjadi lahan ini penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita hanya berpikir penyelamatan lingkungan yang secara total, kemudian investor sulit untuk masuk atau diperketat dengan aturan-aturan yang kemudian dia mempersulit birokrasi tadi, ujung-ujungnya nanti investor nggak akan masuk, dan di situ menjadi, kan nggak mungkin jadi tertinggal terus kan otomatis, dan ini juga menjadi PAD bagi daerah di situ. Nah ini kan harus begitu. Karena itu menurut saya kebijakan yang itu adalah kebijakan populis, di mana kemudian kepentingan masyarakat lokal tetap dilindungi, tetapi investor juga diberikan ruang seluas mungkin agar ada semacam kolaborasi sinergitas, kolaborasi tidak semata-mata kerjasama, tapi bagaimana kemudian memanai antara kepentingan investor, kepentingan masyarakat, dan ini kepentingan pemerintah Pemda, itu harus saling dalam konteks. Kenapa itu sulit dilaksanakan saat ini Pak Trubus? Biasanya ego sektoral itu yang jadi masalah, karena kan investor, ya namanya investor maunya cari untung, cari profit kan. Masyarakat maunya dengan segala kepentingannya, dia maunya bertahan karena kepentingan alasan leluhur lah, alasan macam-macam yang dia tinggal tanah miliknya sendiri. Di satu sisi pemerintah dihadapkan oleh persoalan masa jabatan. Kan dia harus terpilih. Kalau misalnya untuk berikutnya dia kan harus memikirkan bagaimana supaya berikutnya terpilih kembali. Nah ini kan nggak mungkin buat kebijakan yang kemudian membuat masyarakatnya jadi istilah dalam tanda petik I don't like you gitu kan, nggak mungkin. Pak Bupati udah ketawa-tawa nih. Pak Bupati, gimana responnya Pak Bupati? Ya, jadi kalau bicara political will, ini saya menyampaikan ada suatu hal yang sangat positif sebetulnya. Momentum kejadian bencana di Kabupaten Bogor, biasanya bencananya berlarut-larut agak sedikit panjang. Tapi karena kemarin kita baru melaksanakan retret di Magelang, di mana gubernur, bupati, wali kota berkumpul menjadi satu,
Hari ini pada saat kejadian bencana, Anda bisa melihat di Provinsi Jawa Barat. Bupati, wali kota dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat langsung mengambil langkah, kolaborasinya langsung berjalan dengan baik, dan kita melihat semangat baru bangsa Indonesia ke depan dari sisi bencana yang kita alami hari ini. Tadi seperti gambar yang ditampilkan, Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, hari ini akhirnya kita memutuskan bersama, ayo kita patungan bareng-bareng untuk menyelesaikan bersama. Kabupaten Bogor mau seperti apa, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, tinggal kita undang Gubernur DKI untuk kita berkolaborasi bersama. Pak Gubernur sedang mencari rumusan pembiayaannya seperti apa, tapi dari kabupaten kota karena punya tujuan untuk menuntaskan masalah banjir ini supaya tidak berlarut-larut, maka kami akan menganggarkan patungan bareng-bareng dengan APBD yang kita miliki. Itulah pentingnya kolaborasi itu tadi ya Pak Bupati ya. Terima kasih Pak Bupati. Betul. Kalau tadi kolaborasi yang benar ya. Kolaborasi yang benar dalam narasi positif ditekankan sekali lagi. Kalau tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian penanganan dari hulunya gitu ya. Kita coba ajak Anda menuju ke hilir bagaimana kondisi pasca banjir di wilayah Bekasi. Sudah ada rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Nia, kondisi saat ini seperti apa? Sudah surutkah? Bagaimana kemudian kondisi warga? Iya, malam Maria Segaf dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana ini merupakan salah satu titik terparah banjir di wilayah Kota Bekasi. Dan di hari keempat ini banjir akhirnya surut pada Jumat sore. Saat ini kondisinya seluruh area di Mega Bekasi Hypermall ini sudah surut. Dan memang untuk manajemen dari Mega Bekasi Hypermall ini memfokuskan penyedotan air dilakukan dengan 11 mesin pompa air pada hari ini, sehingga banjir yang tadinya masih merendam area basement dan area di lantai bawah ataupun GF tempat tenan-tenan berbelanja ini akhirnya surut juga. Dan saat ini memang masih ada satu mobil milik pengunjung ini yang masih belum diambil oleh pemilik meskipun kondisinya sudah surut. Ada 3 yang difokuskan dari manajemen, yaitu selain saat ini sudah surut, nantinya akan dilakukan segera proses pembersihan seluruh area mall, kemudian memeriksa dan menstabilkan lagi listrik di area Mega Bekasi Hypermall ini. Karena sampai dengan saat ini listrik masih padam, operasional mall pun belum ditentukan kapan bisa kembali lagi, namun memang ditargetkan 7 hari sejak banjir diharapkan area ataupun Mega Bekasi Hypermall ini dapat beroperasi kembali. Tadi juga kami melihat dari tenan-tenan ini sudah mulai melakukan bersih-bersih di toko mereka masing-masing dan juga melakukan sortir barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan diharapkan proses pembersihan seluruh area mall ini dan juga kelistrikannya bisa segera pulih kembali sehingga aktivitas di Mega Bekasi Hypermall sebagai salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kota Bekasi ini bisa kembali berjalan. Demikian Ayah. Banjir sudah mulai surut di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan lengkap Anda. Kami kembali lagi berbincang bersama dengan Pak Bupati Bogor. Pak Bupati, Anda tadi sempat sampaikan memang sudah ada koordinasi secara menyeluruh baik dari sejumlah kepala daerah maupun juga bersama dengan Pak Gubernur. Ada arah khusus tidak Pak dari Pak Gubernur kepada sejumlah kepala daerah termasuk juga Anda? Jadi kita diuntungkan memiliki gubernur hari ini. Jadi beliau yang memfasilitasi semua. Jadi pada saat terjadi suatu kejadian seperti kejadian banjir sekarang, selalu dadakan, tiba-tiba telepon, ayo ketemu di Kota Bekasi hari ini. BBWS-nya sudah ada, lalu beberapa kepala daerah sudah ada, dan kita mengambil keputusan dalam rapat-rapat yang singkat, tetapi tentunya outputnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga sangat berterima kasih dengan bantuan dari beberapa bupati wali kota di sekitar kita. Jadi menangani masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh Bogor sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh Bekasi sendiri, oleh DKI sendiri. Ayo kita sama-sama. Karena hulunya ada di Bogor, hilirnya tentunya ada di DKI Jakarta, lalu ke laut. Nah, kita selesaikan bersama-sama agar permasalahan banjir ini bicaranya adalah penuntasan permasalahan banjir. Bukan hanya penanganan pada saat terjadi banjir. Kita ingin permasalahan banjir ini hari ini menjadi sebuah momentum agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita tidak bicara banjir lagi, tapi bicara menjaga kelestarian alam kita. Ya. Pak Bupati, kalau kemudian seperti itu apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor sendiri untuk ke depan? Sekali lagi untuk kemudian menanggulangi banjir agar tak terjadi lagi.
Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bogor kita sudah berhitung secara matang bagaimana penanganan daerah aliran sungai. Tadi kita bicara dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Apabila dalam proses normalisasi sungai dari BPWS terkait dengan kemampuan keuangan dan kita pun dari pemerintah Kabupaten Bogor secara kemampuan keuangan daerah tinggal melakukan skala prioritasnya seperti apa. Kita ingin penanganan ini segera berjalan. Contoh beberapa normalisasi embung air. Tadi kita minta ke BPWS, boleh ya kami diberikan izin, biar kami yang melakukan normalisasi sendiri. Daripada kita menunggu tahapan administrasi, birokrasi yang terlalu panjang, Pak Gubernur pun setuju. Udah, jalankan dulu. Karena peraturan tertinggi adalah keselamatan masyarakat adalah di atas segala-galanya. Maka kita prioritaskan hari ini dan ke depan yang lebih penting adalah kita akan memberikan contoh di awal di mana kita punya 25.000 ASN. Apa yang terjadi kalau satu ASN satu pohon? Maka akan ketemu 25.000 pohon. Dan kita pun akan menentukan sebuah kebijakan di pemerintah Kabupaten Bogor yang akan kita laksanakan dalam program 100 hari ke depan. Kita akan memperbanyak namanya hutan kota, bukan taman kota. Kita ingin membuat sebuah ekosistem baru, bukan hanya sebagai sarana wisata. Pak Tapi Bupati, tadi betul disampaikan Pak Trubus ya. Ya, termasuk juga mohon izin Pak Bupati, masyarakat kini menanti juga bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa berani membenahi perizinan yang ngawur, Pak. Ya, nah alhamdulillah saya dididik, dibesarkan oleh salah satu tokoh besar bangsa ini. Dan saya bersama rakyat Bogor, bersama rakyat Indonesia, kita membangun Bogor tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Jadi seperti perintah Presiden kita bersama, yang belok-belok lurusin. Sama halnya yang akan kita lakukan di Bogor 5 tahun ke depan. Oh, oke. Pak Trubus, responnya singkat, Pak. Iya, menurut saya ini penuh semangat, Pak. Harus segera diselesaikan berbagai persoalan yang ada, bagaimana kemudian masyarakat dalam hal ini tetap diajak untuk berpartisipasi. Itu yang penting, karena selama ini kan masyarakat dalam penanganan soal banjir terkesan seperti kurang ditinggalkan lah, kurang diajak. Nah ini menurut saya supaya pikiran-pikiran, asumsi-asumsi terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan yang berkeadilan itu bisa tetap berjalan. Itu yang penting. Yang kedua, bagaimana kemudian karena konteks sudah aglomerasi, ini apa yang dirintis oleh Bapak dan pimpinan di Jawa Barat segera dilakukan dengan wilayah DKI Jakarta. Ya, ini Jakarta masih DKI ya, karena masih ada I-nya. Nah, jadi dalam hal ini perlu dilakukan aglomerasi sehingga penanganannya itu bersifat komprehensif sesuai dengan semangat Perpres 60 itu. Perpres 60 itu kan Jabodetabek punjur lah. Jadi semuanya tertangani secara menyeluruh. Yang penting adalah masyarakat ini. Yang ketiga menurut saya paling penting sekali Pak Gubernur, kita itu kalau musim hujan banjir. Ya kan, tapi kalau musim kemarau kita pada kekurangan air. Nah ini yang jadi problem di situ. Nah ini kan perlu ada kebijakan tersendiri sehingga ada sinkron, pada saat hujan kita bisa menampung air secara baik. Kemudian pada saat musim kemarau masyarakat jangan kesulitan air. Ada yang sampai beli, malah ada juga yang ya otomatis menjadi masyarakat yang ketergantungan pada beli air galon dan sebagainya itu. Nah yang penting juga bagaimana agar pemanfaatan air tanah itu bisa dikendalikan, Pak. Itu karena ini yang paling menjadi persoalan, di mana penyerapan air tanah ini, penggunaan air tanah yang istilahnya berfoya-foya, berlebih-lebihan, menyebabkan kemudian landscape-nya itu turun gitu, Pak. Dan ini yang harus ditangani sehingga masyarakat pun harus sadar, diedukasi menggunakan air tanah juga disediakan juga khususnya mengenai PAM ya, air bersih ini juga PAM harus juga segera istilahnya turun tangan sehingga ketersediaan air itu betul-betul tidak urusannya pada air tanah semata. Saya kira itu. Langsung ditampung sama Pak Bupati tadi ya. Jadi penanganannya tidak hanya jangka pendek saja tapi juga jangka panjang, Bang Andi. Ya kalau saya mungkin dari evaluasi yang tadi dicanangkan Pak Gubernur dan didukung oleh Pak Bupati, mungkin ada dua hal yang penting. Pertama, memang harusnya tata ruang dikembalikan lagi kepada prinsip keilmuannya. A place for everything and everything in its place. Nah, di sini memang harus ada satu mekanisme transparansi ketika ada perumahan-perumahan ataupun kegiatan usaha lain yang memang di tempat yang tidak seharusnya. Nah, transparansi ini yang akan menjamin kepastian berusaha bagi yang sudah ada maupun yang akan datang.
Nah, bagi yang sudah ada dikasih solusi-solusi bagaimana untuk mengatasi banjir ke depan. Apakah ada kontribusi dari mereka, entah dari pengembang atau dari perumahan, tapi juga ada urun mereka di dalam konteks apakah nanti pengerukan, apakah pembuatan polder buatan, dan seterusnya. Jadi kalau kita kembalikan ke keilmuannya, maka itu seharusnya sudah ada desain yang menyeluruh, tinggal nanti para kepala daerah melakukan eksekusi dan melakukan pengawasan. Nah, mungkin titip pesan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, agar untuk nanti ke pusat, sistem penyelenggaraan tata ruang ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kita perlu menghadirkan mekanisme kalau masyarakat keberatan atas satu usaha, diberikan satu media yang transparan. Nah, kalau di Toronto itu ada dipasang pelang dan masyarakat boleh menghubungi siapa arsitek atau perencana yang mengusulkan itu, sehingga kemudian ketika mereka keberatan harus memperhatikan A, B, C, itu bisa diselesaikan secara setempat. Karena tidak mungkin semua masalah tata ruang diselesaikan oleh pusat. Hubungan pusat dan daerah ini harus ditinjau kembali dalam konteks kebencanaan sekarang, dan saya sangat mendukung evaluasi menyeluruh ini, dan semoga nanti gubernur melalui gubernur Jabar maupun kepala daerah, bupati atau wali kota melalui Pak Bupati Bogor bisa menemukan bagaimana seharusnya penyelenggaraan tata ruang ini bisa lebih efektif, lebih efisien, transparan, dan tentu saja bermanfaat bagi semua. Ya, harapannya seperti itu. Monggo silakan ditanggapi Pak Bupati. Ya, tentunya kita bersepakat, Pak. Yang terpenting adalah kita memastikan peruntukan tata ruang adalah sesuai dengan peruntukannya. Karena merevisi tata ruang kita butuh waktu minimal 5 tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan revisi tata ruang terakhir di tahun 2024 kalau tidak salah. 2023, maka kita dapat melakukan revisi kembali di tahun 2028. Tetapi kita memiliki sebuah harapan di mana wilayah aglomerasi kita sempat berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN akan segera melakukan meninjau kembali wilayah Jabodetabek Punjur, dan itu menjadi modal pondasi awal kita bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari koridor tata ruang yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Kami juga nanti menanti bagaimana tadi janji disampaikan oleh Pak Bupati ya, akan menindaklanjuti yang belok-belok itu tadi ya Pak ya. Kami tunggu Pak nanti bersih-bersih seperti apa di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto. Kemudian juga ada Pak Trubus Rardiansyah. Bang Andi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.